Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal bi sifatil kamali muttasifa wa bi athari rububiyyatihi wa alaihi ila ibadihi muta'arrifa. Al-karimilladzi in wa'aja an jaza wa in usiya tajawaza wa afa. Fasubhanahu min ilahin ahata bi jami'il kainati ma zahara minha wa makhtafa wa ahsa 'alal ibadi a'malahum harfan harfa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma amma min alaihi wa wafa wa ashkuruhu wa huwa hasbuna fi kulli halin wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man nazzaha an rabbihi syirka wa nafa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh azkal anami syarafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qatafa. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu annallaha yahutsukum ala sa'adatikum fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala fil ayatil ukhra huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita bangun berdasarkan betapa banyak anugerah Allah kepada kita sebagai wasilah, sebagai fasilitas hidup kita yang tiada lain bertujuan agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak ampunan rahmat Allah kepada kita di saat kita melaksanakan hal-hal yang menentang ajaran-ajaran dari Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nafas, tubuh, tangan, dan anggota badan yang lain, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan dan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang Allah berikan kepada kita, untuk apa kita habiskan? Masa muda yang diberikan oleh Allah, apakah masa muda tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang positif atau malah digunakan untuk berfoya-foya? Harta yang Allah berikan kepada kita juga akan dipertanyakan, dari mana kalian mendapatkannya,
dan kemana kalian membelanjakannya. Begitu pula ilmu yang Allah berikan kepada kita akan dipertanyakan. Sebatas mana dari ilmu yang Allah anugerahkan tersebut yang sudah kalian amalkan. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba besok di yaumil qiyamah sehingga ia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afna. Yang pertama, ia akan ditanya tentang umur, waktu, untuk apa ia gunakan dan ia habiskan waktu tersebut. Wa an syababihi fima abla, dan tentang masa mudanya, untuk apa masa muda itu ia gunakan. Masa muda adalah masa di mana seseorang dalam fase terkuat, pikiran yang cemerlang, fisik yang luar biasa, maka menjadi hal yang pantas Allah pertanggungjawabkan karena sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Apakah kekuatan yang Allah berikan, fisik yang luar biasa tersebut ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat ada beberapa pemuda, orang-orang yang masih muda, kemudian ia gunakan masa mudanya tersebut untuk ketaatan kepada Allah, maka Allah memujinya. Allah memberikan perlindungan kepadanya ketika ia gunakan waktu mudanya, kekuatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang lainnya. Maka menggunakan umur, menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah merupakan tanda kebaikan keislaman seseorang. Menjadi tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang ialah ketika ia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun kurang bermanfaat menunjukkan bahwa keimanannya adalah keimanan yang mantap. Keyakinannya adalah keyakinan yang tidak dapat tergoyahkan. Karena ia yakin bahwa setiap aktivitas yang ia lakukan, bahkan sesuatu yang keluar dari bibir kita, kesemuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ketika seorang mukmin yakin betul bahwa Allah dekat, Allah mencatat segala amal-amal yang ia lakukan, maka ia akan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang kurang bermanfaat dan mengisi kesempatan dan waktunya untuk hal-hal yang menyebabkan Allah ridho dan menyebabkan ia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian ketika seseorang hidupnya hanya diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, maka sesungguhnya menunjukkan seseorang tersebut sedang lemah imannya. Bukankah banyak
saat-saat ini terjadi, para pemuda tawuran. Banyak terjadi hal-hal yang sifatnya merusak, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dan bermula dari hal-hal yang sifatnya kurang bermanfaat. Kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat, membentuk satu kelompok yang tidak bermanfaat. Akhirnya mereka berserikat, mereka berkomplotan di dalam kejahatan, bahkan bisa merusak kepada masyarakatnya. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita catat dan perlu kita ingat, bahwa ucapan yang kita biasakan setiap hari pun semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertanyaan sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal nahnu mu'akhaduna bima natakallamu bih?" Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa sebab ucapan-ucapan kami? Qala sakilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka engkau Mu'adz. Hal yakubun nas ala finnari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia yang tersungkur, terjerumus wajah-wajah mereka ke dalam api neraka, atau hidung-hidung mereka ke dalam neraka, yang itu disebabkan oleh ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya ataupun bibirnya. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga lisan, menjaga ucapan kita agar kita tidak merusak, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Itu adalah merupakan perbuatan yang bermanfaat. Ketika seseorang mukmin berusaha untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, bahkan kepada lingkungan sekitarnya, maka mereka akan masuk ke dalam kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan ketika seseorang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, artinya mereka mampu menolong kepada manusia yang lain, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan memberikan bantuan-bantuan kepadanya. Bahkan Allah akan memenuhi hajatnya selama ia tetap menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi." Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong terhadap saudaranya. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang kurang bermanfaat adalah merupakan hakikat hidup, merupakan hidup yang sebenar-benarnya. Maka orang-orang yang bermanfaat, mereka memiliki kehidupan yang indah. Begitu sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu memberikan manfaat, orang-orang yang di dalam kehidupannya ia bahkan berbuat kerusakan, maka mereka itu ibaratnya seperti orang yang mati karena kehidupannya kurang bermanfaat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Hal ini merupakan isyarat dari Allah. Kenapa Allah di dalam ayat tersebut mendahulukan kata al-maut, kemudian baru menyusul dengan kata al-haya. Al-maut artinya kematian, dan al-haya ada artinya kehidupan. Maksudnya adalah bahwa kita ketika hidup pertama kalinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilham, memberikan pengertian anugerah kepada kita. Kemudian kita mampu beraktivitas dan berkreativitas. Maka ketika kita belum mampu beraktivitas dan berkreativitas, itu ibaratnya seperti orang yang mati. Dan ketika kita mampu berkreativitas memberikan manfaat, maka sesungguhnya itulah kehidupan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bermanfaat, menjadikan aktivitas kita aktivitas yang bermanfaat, menjadikan kehidupan kita kehidupan yang bermanfaat, maslahah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, ba'ithir rusuli ila kafatil khalqi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il lil mudhnibin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina hafizakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala wa ahutsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'alamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa amarana bidzalika irsyadan wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma a'izzal islam al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudhul man khadhal al-muslimin. Allahumma aslih man fi sulahi sulahul muslimin wa ahlik man fi halaki sulahul muslimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zina wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan
an baladina hadza khassa wa an sa'iri biladil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.